Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Mutmainah. I'm from Big A class, the 5th semesters of English department. Before I continue my video, I would like to say thank you very much to the lectures of Curriculum Development class, Ma'am Husnaini SPD MPD, for giving me the text to make this video. So, in this video, I would like to explain about syllabus and learning preparation design yang saya punya. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang saya buat berdasarkan kurikulum 2013. Adapun sekolah yang saya pilih untuk dibuatkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yaitu Sekolah SMA Negeri 4 Palopo. Jadi, sebelum saya menjelaskan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, itu ada baiknya kita mengetahui daripada pengertian silabus dan RPP. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan atau unit pendidikan. Jadi, silabus ini dikembangkan oleh unit pendidikan atau guru yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan peserta didik yang kemudian menjadi acuan dalam pembuatan RPP. Namun, tetap mengacu pada kurikulum yang ada. Hanya saja porsinya yang disesuaikan dengan sekolah dan peserta didiknya. Sedangkan RPP adalah singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dalam Pedoman Umum Pembelajaran Kurikulum 2013 disebutkan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Sebagaimana Permendikbud nomor 22 2016, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 kali pertemuan atau lebih. Jadi RPP ini dikembangkan dalam silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. The Syllabus and Learning Preparation Design atau RPP in this explanation is Senior High School number 4 Palopo. The lesson is English. The educational unit is Senior High School. The grade is the first grade. The curriculum unit is the 13th curriculum. Jadi, adapun kompetensi dasar yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan sederhana tertentu berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, wawasan, kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan pada fenomena dan peristiwa yang terjadi dan dapat dilihat dengan mata. Some of the elements in the syllabus are kompetensi dasar 3.7 yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, lisan, dan tulisan beberapa teks prosedur untuk merespons secara akurat dan lancar makna dan langkah retorika teks dalam konteks kehidupan sehari-hari dan untuk mengakses pengetahuan dan teks prosedur. 4.7 yaitu menyimpulkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, lisan, dan tulis beberapa teks prosedur untuk merespon makna dan langkah retorika teks secara akurat dan lancar dalam konteks kehidupan sehari-hari untuk mengakses pengetahuan dalam teks prosedur. Adapun materi pembelajarannya itu terdapat poin-poinnya lagi. Yang pertama ada fungsi sosial, yaitu mengetahui cara mengidentifikasi dan menyusun teks prosedur. Kedua ada struktur teks, yaitu struktur teksnya ada 4 bagian. Yang pertama ada tujuan, bahan, langkah-langkah, dan penutup.
contoh teks tertulis yang berbentuk prosedur, yaitu yang pertama cara membuat orak-arik telur, yang kedua cara mengaplikasikan kondisioner rambut, yang ketiga yaitu cara mengoperasikan komputer. Adapun ciri-ciri prosedur teks, yang pertama ditulis menggunakan simple present tense, yang kedua menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah, yang ketiga menggunakan conjunction atau penghubung, yang keempat itu menggunakan kata keterangan. Selanjutnya ada unsur linguistik, yaitu ucapan, intonasi, tekanan kata, ejaan, pengucapan, dan tulisan tangan. Adapun topiknya yaitu teks prosedur. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, guru memberikan materi pembelajaran tentang teks prosedur. Yang kedua, guru memberikan contoh teks prosedur dan menjelaskan struktur teks prosedur. Yang ketiga, guru memberikan teks prosedur secara acak yang akan disusun dan dibacakan oleh siswa secara berkelompok. Yang keempat, siswa mendeskripsikan berbagai aspek teks seperti isi, tujuan, dan struktur teks secara berkelompok. Kelima, guru memberikan koreksi dan koreksi itu diberikan jika ada kesalahan. Dan keenam, guru merangkum dan mereview materi pembelajaran untuk memastikan siswa dapat memahami teks prosedur. Adapun penilaiannya itu ada dua, yaitu performa atau latihan, kedua pengamatan. Nah, performa ini dilihat dari ketepatan dan kesesuaian dalam menggunakan struktur teks prosedur. Adapun pengamatannya itu yang pertama menganalisis motivasi siswa dalam proses pembelajaran, yang kedua mengamati cara bersikap, sopan santun, gaya berbicara, dan kemampuan siswa dalam membuat teks prosedur. Adapun sumber belajarnya yaitu yang pertama buku pelajaran, yang kedua kamus bahasa Inggris, yang ketiga brosur, yang keempat resep. Next, Learning Preparation Design atau RPP. The school is Senior High School Number 4 Palopo. The lesson is English. The class or semester is the first grade. The topic is procedure text. The time is 40 minutes of lesson hours. Beberapa komponen dalam RPP yaitu yang pertama kompetensi inti, yang kedua kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yang ketiga tujuan pembelajaran, yang keempat metode pembelajaran, yang kelima materi pembelajaran, yang keenam media pembelajaran, yang ketujuh sumber belajar, dan yang kedelapan adalah langkah-langkah pembelajaran. Adapun kompetensi intinya yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan sederhana tertentu berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan pada fenomena dan peristiwa yang terjadi dan dapat dilihat dengan mata. Lalu kompetensi dasar dan pencapaian indikator kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasarnya 3.7 yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, lisan dan tulisan beberapa teks prosedur untuk merespon secara akurat dan lancar makna dan langkah retorika teks dalam konteks kehidupan sehari-hari dan untuk mengakses pengetahuan dalam teks prosedur. Adapun pencapaian indikator kompetensinya 3.7.1 yaitu menyebutkan tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur. Selanjutnya 3.7.2 yaitu menjelaskan makna teks prosedur, tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur. Lalu 3.7.3 yaitu mengidentifikasi tujuan, struktur teks, dan teks prosedur pada ciri-ciri prosedur teks.
4.7 yaitu menyimpulkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, lisan dan tulis beberapa teks prosedur untuk merespon makna dan langkah retorika teks secara akurat dan lancar dalam konteks kehidupan sehari-hari dan untuk mengakses pengetahuan dalam teks prosedur. Adapun pencapaian indikatornya yaitu 4.7.1 yaitu menganalisis struktur teks dan teks prosedur pada ciri-ciri prosedur teks. 4.7.2 yaitu meringkas struktur teks dan ciri-ciri teks prosedur. 4.7.3 yaitu menyusun teks prosedur sederhana yang mengakses ilmu pengetahuan, lingkungan, teknologi, masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat menyebutkan makna teks prosedur, tujuan, struktur teks, dan ciri-ciri teks prosedur. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi tujuan, struktur teks, dan ciri-ciri teks prosedur. Yang ketiga, siswa dapat membuat teks prosedur sederhana yang mengakses ilmu pengetahuan, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Adapun metode pembelajaran yang digunakan, yang pertama yaitu pendekatan. Pendekatannya ini yaitu belajar sambil melakukan. Kedua, mode pembelajaran. Yang mana model pembelajarannya ini berpasangan. Yang ketiga, metodenya yaitu menggunakan 3P, yaitu present, practice, and progress. Adapun materi pembelajaran itu terdapat beberapa poin lagi. Yang pertama ada fungsi sosial, yaitu mengetahui cara mengidentifikasi dan menyusun teks prosedur. Yang kedua ada struktur teks, yang mana struktur teksnya ini pada prosedur teks itu terbagi atas dua, yaitu tujuan, bahan, langkah-langkah, dan penutup. Adapun contoh teks tertulis yang berbentuk prosedur yaitu yang pertama cara membuat orak-arik telur, yang kedua cara mengaplikasikan kondisioner rambut, yang ketiga yaitu cara mengoperasikan komputer. Ciri-ciri prosedur teks, yang pertama ditulis menggunakan simple present tense, yang kedua menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah, yang ketiga menggunakan conjunction atau penghubung, yang keempat menggunakan kata keterangan untuk menjelaskan waktu. Selanjutnya ada unsur linguistik, yaitu ucapan, intonasi, tekanan kata, ejaan, pengucapan, dan tulisan tangan. Adapun topiknya yaitu text procedure. Nah, selanjutnya ada media pembelajaran. Adapun media pembelajarannya yaitu spidol, papan tulis, handout, dan stick. Adapun sumber belajar yang digunakan yaitu buku pelajaran, kamus bahasa Inggris, brosur, dan resep. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran teks prosedur yaitu kelasnya kelas 10 tingkat dasar. Adapun topiknya yaitu teks prosedur. Tujuannya ada 3. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan makna teks prosedur, tujuan, struktur teks, dan ciri-ciri teks prosedur. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi tujuan, struktur teks, dan ciri-ciri teks prosedur. Yang ketiga, siswa dapat membuat teks prosedur sederhana yang mengakses ilmu pengetahuan, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Adapun vocabulary-nya ada bahan, alat, langkah, rebus, pertama, telur, kopi, pelan-pelan, campur, pakai, ambil, tuang, akhirnya, dan selanjutnya. Dan itu merupakan vocabulary-nya. Adapun medianya yaitu spidol, papan tulis, handout, dan stick. Waktunya yaitu 40 menit untuk 1 kali pertemuan. Potensi masalahnya, yang pertama kurangnya kosakata, yang kedua kemampuan campur aduk, yang ketiga percaya diri, dan keempat
adalah kelasnya yang besar. Kalau kelasnya besar ya otomatis jumlah siswanya juga besar. Adapun langkah-langkahnya yaitu pada saat pembelajaran, guru memulai dengan ucapan salam. Selanjutnya menanyakan kabar siswanya. Selanjutnya yaitu attention grade, yang mana guru mengarahkan siswa untuk berdiri, dan ketika guru mengatakan fokus fokus, maka siswanya menjawab everybody focus. Selanjutnya guru membagikan stick dan mengarahkan siswa untuk menuliskan namanya. Lalu stick yang telah dituliskan nama tersebut guru akan mengumpulkannya. Lalu kegiatan selanjutnya yaitu warm up. Jadi ketika guru mengatakan if I say for the age, maka siswanya menjawab mix mix mix. Lalu ketika gurunya mengatakan if I say hit the frying pan, maka siswanya mengatakan hot hot hot. Kegiatan selanjutnya, setelah memberikan kegiatan warm up, guru melakukan lead in, yaitu guru meminta siswa untuk memperhatikan dengan menggunakan attention grade. Yang kedua, guru memberikan arahan terkait pengalaman siswa tentang text prosedur. Nah, arahan ini dapat digambarkan seperti guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi dan siswa akan menebak topik apa yang akan dipelajari. Contohnya menanyakan apakah kamu sudah makan siang, atau makanan apa yang biasa kamu makan untuk makan siang. Selanjutnya setelah siswa menjawab, gurunya menanyakan kembali bahan apa yang digunakan untuk membuat makanan tersebut. Nah, guru membimbing siswa untuk menebak topik yang akan dijelaskan oleh guru. Setelah topik terjawab, maka guru akan mempresentasikan topik yang akan dijelaskan. Yang mana topiknya itu topik teks prosedur dengan menggunakan handout yang dibagikan kepada siswa. Jadi handout ini membantu siswa agar lebih mudah dalam memahami materi yang diajarkan. Setelah presentasi, guru dan siswa akan melakukan kegiatan praktek atau practice, di mana guru memberikan contoh teks prosedur secara acak kepada siswa dan meminta siswa untuk menyusun teks tersebut dengan benar secara berkelompok. Setelah mengarahkan siswa untuk menyusun teks tersebut, guru memeriksa kembali atau check understanding, apakah siswa tersebut paham dengan kegiatan yang akan dilakukan. Jadi guru menanyakan kembali kepada siswa tentang kegiatan yang akan dia lakukan. Selanjutnya yaitu project, di mana setiap siswa membuat teks prosedur tentang makanan atau minuman favorit mereka, dan guru memilih siswa secara acak kemudian membacakan teks tersebut di depan teman-temannya. Nah, setelah kegiatan project, guru akan mereview kembali materi yang diajarkan untuk mengecek kembali apakah siswa benar-benar paham mengenai materi yang diajarkan. Setelah mereview materi, guru memberikan motivasi kepada siswa. Contohnya memberikan motivasi, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus mampu menahan perihnya kebodohan. Jadi itu bisa diberikan kepada siswa sebagai kata-kata motivasi, agar siswa lebih termotivasi lagi dalam belajar. Setelah itu guru menutup kelasnya. Jadi itu merupakan tahap-tahap dalam pembelajaran. Oke, jadi cukup sekian penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.